kabar Victorian? Salam Victorian buat teman-teman Victorian semuanya. Kali ini saya termasuk berbahagia juga termasuk gugup nih, karena saya bertemu dengan teman lama sekaligus saya bisa katakan suhu di dalam dunia aktivitas saya dulu zaman kuliah. Tapi beliau sekarang kalau yang suka bola ya pasti mengenal beliau ini, karena selalu tampil di media manapun pasti atas nama salah satu klub bola di Indonesia, di tanah air kita. Tidak lama nih saya kenalkan langsung. Saya panggil Kang Sudarmaji. Selamat datang Kang. Selamat datang. Salam satu jiwa. Assalamualaikum. Waduh, salam. Kalau Malang itu identik dengan Sam ya? Atau Mas Sam Sudarmaji. Kalau Kang itu kayaknya biru barat itu. Iya. Kalau biru timur nggak apa-apa. Kita ini kan sepak bola itu kan persaudaraan. Jadi soal sebutan itu menjadi sebuah akulturasi. Kita boleh berbeda tapi tujuannya bersama lah. Ya, sepak bola itu kan membangun persaudaraan. Siap. Iya. Dan alhamdulillah pagi ini kita bertemu saudara lama. Mungkin hampir kita nggak ketemu mungkin 40 tahun, enggak ya? Saya kuliah 96 ya. Ya, kalau paling ingat enaknya itu 98 lah. 98. Ya, ketika reformasi. Nah, kalau ditarik sekarang ya usia reformasi kita mungkin sekitar 23 tahun. 23 tahun. Iya. 23 tahun kita nggak ketemu. Kalau dulu kita kenakalannya di kampus, sekarang kenakalannya agak ditingkatkan lagi lah, kenakalannya di dunia sepak bola. Perlu Victorian tahu loh, kenakalan bukan nakal yang sembarangan nih. Bukan. Kita kenakalan positif, positif, kenakalan konstruktif, destruktifnya kita hilangkan. Dan salah satu kisah yang pernah saya ketahui ini, saya bukakan di sini nggak apa-apa ya, Sam ya. Iya, kan tidak jadi delik laporan kan? Jadi pada saat malam 98 ya, menjelang besoknya Pak Harto mau menyatakan mundur dari presiden. Beliau ini Sam Sudarmaji bersama teman-temannya menduduki RRI ya. malam hari. Ya, malam hari. Jadi kenapa itu yang kita lakukan? Karena seperti informasi yang dilakukan oleh Victorian Podcast ini. Jadi namanya aja Victorian. Victorian itu kan identik dengan kemenangan gitu. Kalau kita berada di forum ini pasti kita punya semangat yang luar biasa, punya dedikasi yang luar biasa untuk meraih kemenangan. Sama dengan saat itu gerakan mahasiswa harus punya angle yang berbeda. Karena seluruh mahasiswa Indonesia pasti punya gerakan, punya aksi yang variatif. Karena itu di Malang kita ingin membangun ingin membangun image yang berbeda, bahwa kita punya gerakan yang tidak terpikirkan oleh orang. Bukan hanya pergerakan turun di jalan. Tidak hanya turun di jalan. Karena kalau kita bicara mubadir kan, kalau kita bikin gerakan malam-malam jam 12 malam, tapi kita lupa bahwa kita punya aset yang bisa menyebarkan informasi. Kalau sekarang informasi luar biasa, Kak Victorian Podcast ini bisa dinikmati lintas benua, lintas Luna Maya, lintas dunia maya ya maksud saya. Itu dulu kita punya aset yang luar biasa namanya RRI, Radio Republik Indonesia. Karena itu agar tuntutan kita dari Malang ini bisa didengarkan oleh banyak orang, dan kita punya ikonik bahwa kita menduduki sebuah aset pemerintah yang saat itu mungkin labelnya label Orde Baru, kita perlu simbolik itu. Karena itu malam-malam kita lakukan gerakan menduduki RRI. Jadi menduduki, kita kepingin supaya pernyataan sikap kita disampaikan semua ke masyarakat. Disampaikan ke masyarakat. Meskipun malam hari, tapi detik per detik, menit per menit, jam per jam, masyarakat saat itu menunggu banyak informasi terkait suksesi nasional, terkait tentang bagaimana Orde Baru harus diturunkan saat itu. Kita melakukan gerakan yang berbeda, yaitu malam hari, meskipun akhirnya berujung kepada didatangi bapak-bapak kepolisian. Karena mungkin bapak-bapak kepolisian sayang sama kita. Tapi itu secara teori mungkin ya, bahasa saya ini mungkin secara zaman sekarang itu sudah namanya digital marketing, politik digital marketing. Politik digital. Bisa jadi mencoba pernyataannya itu kemudian di share buat semua masyarakat bisa. Dan waktu zaman itu kan platformnya cuma TV atau radio kan? TV dan radio. Makanya saat itu seperti yang sekarang dilakukan, mungkin digital marketing itu makin banyak varian-varian terobosan, varian inovasi. Sama sebenarnya dalam sebuah gerakan, dalam sebuah aksi, kalau kita melakukan aksi yang sama dengan aksi yang dilakukan oleh banyak orang
banyak mahasiswa saat itu, mungkin kita tidak didengarkan. Mungkin kita istilahnya kita caper cari perhatian kan gitu, cari perhatian banyak pihak bahwa ini ada gerakan di Malang. Karena saat itu memang simbol-simbol gerakan mahasiswa memang perlu ditonjolkan, karena itu mewakili, merepresentasi tentang perjuangan mahasiswa. Sama saya pikir kalau bicara digital marketing sekarang begitu luar biasanya memanfaatkan dunia dunia digital kita, dunia IT kita kan gitu, dan bahkan sampai ke personal sifatnya kan gitu. Kalau dulu kita ingin mengabarkan pernyataan sikap aja harus turun ke jalan membagikan satu persatu agar itu jatuh ke personal kan gitu, personal setiap orang. Saya pikir digital marketing itu jangan-jangan meniru angle unjuk rasa, angle demonstrasi. Betul. Tapi setidaknya teman-teman sudah melakukan ya untuk saat ini sebenarnya sudah melakukan hal seperti itu tanpa dipikirkan. Iya, mungkin sifatnya malah lebih masif sekarang ya saya pikir ya, karena memang didukung platform. Itu banyak platform media sosial dan sekarang makanya kita pernah diskusi bahwa era Gus Dur itu muncul namanya citizen journalism. Citizen journalism itu bagaimana masyarakat bisa memberitakan, menginformasikan apapun yang dekat dengan dia, apapun yang dia alami, apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, tanpa harus melakukan proses jurnalistik untuk menjadi sebuah informasi dan berita kan gitu kan. Meskipun sebenarnya ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kalau kekurangannya pasti akhirnya kita terjebak kepada fitnah, hoak kan gitu. Karena memang kontrol terhadap masyarakat kita mungkin yang rasionalitas, mungkin yang memiliki rasionalitas masih minim, memanfaatkan dunia IT kita, memanfaatkan gadget kita, memanfaatkan aset digital kita itu masih untuk menggunakan untuk kebutuhan ngerasani tonggone, mencibir tonggone kan gitu, hal-hal yang sifatnya hedon. Bahkan yang terakhir kan ada trend flexing kan gitu kan. Meskipun flexing sebenarnya dalam awalnya flexing sebenarnya kalau dalam konteks manfaat sebenarnya butuh. Misalkan dalam konteks, mohon maaf ini, kalau kita misalkan bersedekah atau apa untuk memancing, menginfluencer orang untuk ikut melakukan langkah yang sama, saya pikir itu hal yang menarik. Tapi kalau flexing yang sifatnya hedonisme, kemudian flexing yang sifatnya hal-hal yang negatif, apalagi mengarah kepada pamer asusila, saya pikir itu mungkin perlu diminimalisir. Karena itu ini menjadi tantangan kita bersama sih, bagaimana kita memanfaatkan IT, memanfaatkan aset digital kita itu untuk kepentingan yang positif. Itu kan itu. Sam, ada tadi penjelasan singkat, saya mau menyimpulkan bahwa poinnya adalah ketika case yang tahun 98 itu ada dua tadi, sudah melakukan politik digital marketing. Yang kedua adalah melakukan sesuatu yang beda. Itu sebenarnya di zaman saat ini penting juga tuh. Penting juga saya pikir. Tidak semua harus sama kan begitu. Kita harus punya sesuatu yang sendiri. Dalam berbisnis kan begitu juga kalau kita. Jadi kami berpikir bahwa makanya dunia IT kita ini sekarang sudah luar biasa. Ada e-currency, saya pikir, terus kemudian ada apapun semua pakai sama gitu, dan semua elektronik kan gitu. Terus kemudian ada banyak hal yang bisa dilakukan lewat aset digital kita. Bahkan sekarang pun menjarah kemanapun. Bahkan sekarang itu justru nilai intrinstiknya, nilai daya tariknya uang itu bukan pada fisik kan gitu. Makanya kadang-kadang kita bercandanya kan gini, ngapain negara bikin mata uang yang desainnya bagus-bagus amat, banyak bagus-bagus amat, karena semuanya transaksi dilakukan e-money atau e-elektronik, semua memanfaatkan aset digital gitu. Jadi saya pikir sama saja sekarang itu dunia polling kita, misalkan banyak platform digunakan untuk orang melakukan menuntut sesuatu, meskipun itu belum menjadi bagian yang substansi ketika kita bergerak saat era 98. Tapi kalau itu misalkan dikombinasikan, mohon maaf ya, saya tidak provokasi ini, dikombinasikan antara aksi turun jalan dengan kekuatan itu untuk menuntut sesuatu, saya pikir itu menjadi kekuatan. Ya itu yang menurut saya the power, people power itu kalau dikombinasi antara
aksi nyata di lapangan dengan dikombinasi dengan kekuatan digital, saya pikir itu harus berhati-hati semua pihak kan gitu kan gitu. Mantan aktivis ya, setiap berbicara nggak mungkin jauh dari pasti nyerempet-nyerempetnya politik. Enggak, karena kita 98 itu diajari ilmu provokasi yang luar biasa kan. Sampai mendarat daging sampai menjadi gerakan kultural itu mengilhami kita untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Kalau ketika kita sekarang udah berbeda, berada di lingkungan yang berbeda kan gitu. Victorian semuanya nih, khususnya masih muda ini ya. Beliau ini bisa begini saat ini dan kemarin saya tahu kenal betul beliau ini di mahasiswa sebagai Pimbret. Jadi majalah di Fakultas Ekonomi maupun Universitas Muhammadiyah Malang, Dimensi Ekonomi dan pernah juara seluruh majalah Indonesia. Saya betul di zaman itu ya. Iya, ada salah satu media besar lah Tempo waktu itu. Tempo setiap tahun kan mengadakan lomba terbaik majalah mahasiswa se-Indonesia. Yang terbaik nanti dikirim untuk kemudian disekolahkan, kemudian alumninya bisa bekerja di jurnalistik. Dan alhamdulillah 3 besar ya dalamnya. Iya, 3 besar waktu itu. Kita menyaingi ada UGM Galerung, terus kemudian ada UI, ada beberapa majalah-majalah perguruan tinggi negeri yang lain kan gitu. Tapi di MEK alhamdulillah berturut-turut kita bisa mempertahankan itu dan kita bisa mengirimkan kader-kader terbaik. Dan kita juga berterima kasih sih sebagai alumni di MEK majalah mahasiswa, termasuk di UNMU Universitas Muhammadiyah Malang, salah satunya kader saya yang dikirimkan untuk bisa belajar mendalami tentang jurnalistik. Dan alhamdulillah juga di situ para pengisi materi, narasumbernya juga punya dedikasi yang luar biasa di jurnalistik. Bahkan mereka semua alumni Tempo. Jadi kita punya bekal, ada investigasi jurnalisme, terus kemudian ada in-depth report, terus kemudian banyak hal yang perlu kita dalami, termasuk yaitu tadi bagaimana, mohon maaf tanda kutip, memprovokasi yang bermanfaat, memprovokasi hal yang positif. Kan itu saya nggak sebutkan yang jelek-jelek. Nah, berarti Kang, saya menarik nih sebelum saya bahas yang lebih kekinian. Berarti itu untuk teman-teman mahasiswa, Victorian yang masih mahasiswa yang nanti bakal jadi Victorian. Maksud saya pada saat kuliah itu betul-betul ya Kang ya, betul-betul melakukan eksplorasi diri ya. Jadi betul-betul di tempat, tidak hanya kuliah, belajar di bangku kuliah, tapi betul-betul juga di luar kuliah melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa pada akhirnya kerasa nggak Sam dengan kegiatan yang selama ini saya melakukan di kuliah dengan kegiatan hari ini, bisa juga diceritakan nanti kok bisa gabung sekarang. Oh ya, saya lupa kata saat ini Sam sudah remaja adalah CEO media officer Arema. Jadi bisa hubungan korelasi antara berkegiatan di kampus kemudian bisa sampai saat ini bagaimana prosesnya atau itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita, kehidupan dalam beraktivitas, kehidupan dalam bermasyarakat, kehidupan dalam saat kita menentukan kebijakan, saat menentukan bagaimana kita menghadapi problem solving. Apalagi kalau bicara bola ini sangat ekspektasinya sangat tinggi, terus kemudian resistensinya juga sangat tinggi karena ini menyangkut sebenarnya mengelola sebuah sepak bola. Apalagi kalau Arema bicara apa ini kan sepak bola kultural kalau Arema ini. Saya potong. Kok bisa maksudnya gini, saya merasa ada manfaat tidak dengan kerjaan, dengan jabatan yang saya melakukan hari ini gitu, dengan pada saat melakukan aktivitas dulu di kampus ada kemanfaatannya. Iya, artinya sangat memberikan korelasi. Karena itu saya mungkin dari kekinian saya tarik ke belakang, ke belakang gitu. Lalu, ya. Jadi ketika sekarang itu kita menghadapi banyak, tidak hanya sekedar persoalan tapi tantangan, rintangan. Ternyata apa yang kita lakukan masa lalu itu sangat berpengaruh kan gitu, mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi pola gerak kita, mempengaruhi solusi kita seperti apa, problem kan solving, gitu, problem solvingnya seperti apa. Jadi karena itu materi problem solving juga pernah. sangat memahami itu. Ada kan dulu. Iya, karena itu kita waktu itu ketika kita mahasiswa, saya punya persoalan secara pribadi bahwa sejak awal kami merasa bahwa saya ini salah menentukan arah memilih disiplin ilmu kan gitu kan. Tapi itu tidak terasa waktu di awal-awal. Waktu itu saya memilih akuntansi, fakultas ekonomi. Saya berpikir bahwa nanti suatu saat cita-cita saya
seorang menjadi crazy rich mungkin atau menjadi sebuah saat itu sudah punya cita-cita seperti itu dulu. Cita-cita itu karena saya dipengaruhi oleh lingkungan di rumah. Karena hampir kakak-kakak saya itu semuanya bekerja di perbankan. Karena itu adiknya saya anak bungsu, karena itu dipikir saya mungkin bisa mengikuti seperti keinginan kakak-kakak saya, termasuk orang tua saya, karena mungkin orang tua saya sebenarnya keluarga TNI kan, kayak saya kan tentara TNI. Mungkin gagal mencetak anak-anaknya untuk menjadi tentara. Akhirnya kakak saya kuliah di UGM, lulus menjadi setelah kerja di bank waktu itu. Kemudian adik-adiknya dipengaruhi untuk bank, akhirnya mau nggak mau karena melihatnya kesuksesan, hanya mungkin orang tua saya juga terpengaruh gitu. Jadi korban influencer kakak-kakak saya ini kan gitu. Akhirnya ngikuti. Akhirnya saya diminta untuk bisa masuk di Fakultas Ekonomi dengan tujuan itu. Tapi saya semester kedua itu sudah seperti tidak bisa mengikuti. Bisa ikut, bisa demand dan macam-macam. Jadi mengikuti ini pilihan saya jadi akuntansi di Fakultas Ekonomi. Akhirnya karena saya minat baca, saya suka sekali dengan membaca. Terus kemudian karena waktu itu saya sering baca Tempo atau apa, tiba-tiba muncul pilihan. Saya kayaknya susah ini untuk kuliah melanjutkan. Mohon maaf dosen-dosen Fakultas Ekonomi yang mungkin mendengarkan atau melihat Victorian Podcast ini. Bukan berarti saya menyampingkan disiplin ilmu yang saya tekuni. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa saya tidak bisa lanjut ini kalau misalkan saya harus punya keterampilan, saya harus punya skill. Apa skill saya? Kan gitu, skill saya itu. Nah, karena itu waktu itu kita juga dibenturkan dengan sebuah kondisi. Berpikir harus punya skill itu dari awal dari mana? Ya itu dari membaca itu kan gitu. Saya tidak punya skill secara fisik untuk bisa ikut mungkin untuk menekuni sebuah olahraga atau apa kan gitu. Kita punya keterbatasan fisik itu. Jadi apa yang harus dieksplorasi, yaitu tadi saya harus belajar tentang namanya ilmu jurnalistik. Jadi saya waktu itu banyak baca tentang wartawan, jurnalistik, karena kebetulan memang kita sering baca koran, kita baca Tempo, majalah Tempo waktu itu, majalah Gatra, Forum Keadilan waktu itu. Jadi itulah yang merangsang kita. Saya harus belajar menekuni ilmu tentang kejurnalistikan. Akhirnya baru semester 3 di Unmu Fakultas Ekonomi ada wadah yang bisa memberikan pelajaran eksplorasi kita, yaitu di majalah Dimek itu. Hanya saya masuk di situ, terus kemudian saya sudah mulai mempelajari itu, baca buku semuanya, makin kita tekuni menulis. Dan alhamdulillah waktu itu, kenapa saya bilang alhamdulillah, kita dalam posisi situasi kondisi karena kita memang keterbatasan ekonomi, karena memang orang tua harus menghidupi banyak anak. Kemudian saya itu semester 3, semester 2 itu sudah minta untuk mandiri kan gitu loh. Oh ya? Iya, untuk minta mandiri. Saya semester 3 itu minta kepada orang tua sudah jangan membiayai jangan biaya kuliah saya. Karena saya merasa berdosa kepada orang tua. Karena saya jujur aja, saya kan sebenarnya 1 tahun itu kuliah di Politeknik, terus kemudian nggak lulus DO. Karena itu tadi selama 1 tahun sama saya ngambil akuntansi selama 1 tahun, yaitu tadi gara-gara Arema ini yang kemudian meracuni kita, kuliah jarang, sering nonton sepak bola. Kemudian nggak lulus di Poltek itu 1 tahun, saya nggak pernah memberikan ijazah lulus Poltek kepada orang tua. Saya merasa berdosa. Karena dosa saya harus menebus. Saya jangan sampai orang tua saya membiayai kuliah ini karena berat. Karena sudah waktu tahun 94, saya kan baru masuk 95. Saya lulus 94, 1 tahun itu saya merasa berdosa kepada orang tua. Karena itu akhirnya saya memutuskan diam-diam saya mendaftar ke Unmu. Sampai sekarang pun orang tua saya mungkin saya harus pengakuan dosa kepada orang tua. Karena sebenarnya waktu tahun pertama itu saya tidak lulus karena DO. Yaitu tadi saya sering bolos nonton Arema waktu itu. Saat itu sudah nonton Arema. Jadi bolos karena kebetulan saya punya teman ya, kebetulan ada anaknya orang kaya lah. Dia salah satu keponakan dokter terkenal di sini yang ada di Ijen itu.
Jadi dia suka Arema, sama-sama suka sepak bola. Jadi ketika Arema main itu kita bolos nonton Arema. Akhirnya nggak kuat bayar kompen. Karena kan di Poltek kan harus bayar kompen nih. Kalau bolos itu harus dibayar kan gitu. Kita nggak kuat, hanya kalau dia lulus karena anaknya orang mentereng, kalau kita ini hanya orangnya biasa nggak lulus, sudah nggak lulus, hanya saya masuk umum. Kadang-kadang apa yang terjadi di saat ini kita jadi saat ini itu ada sangat berpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan zaman dulu ya. Iya. Jadi, bisa nyambung Arema ternyata. Iya. Sejak awal tuh kita sudah punya ketertarikan sama Arema kan gitu kan gitu. Jadi kemudian perjalanan waktu kita bisa lebih. Jadi meneruskan yang tadi Jadi waktu itu kita ada tuntutan semester 3. Saya pingin untuk menyampaikan ke orang tua, meskipun orang tua saya kaget, terkejut loh, kenapa anak ini jangan-jangan ini nggak lulus lagi nih, jangan-jangan ini nggak mau kuliah kan gitu. Tidak, saya sampaikan. Akhirnya saya eksploitasi menulis saya harus saya tingkatkan untuk bisa dapat pemasukan. Gitu. Jadi saat itu kampus ada kebijakan ketika kita menulis itu bisa dapat, kalau nggak salah waktu itu dapat 25.000. Ada beasiswa aktif. Ada. Terus kemudian dari dulu kita sering menulis di Malang Post, di Surya. Kalau dari surat kabarnya itu dapat juga fee honor kan gitu kan gitu. Itu yang kita bertanya. Meskipun ada kenakalan lagi karena kita kebetulan si satu kos-kosan itu kan ada beberapa teman gitu kan. Wartawan kita catat KTP-nya sama namanya kan gitu. Kartu mahasiswanya kan gitu. Karena kalau kita nulis dalam waktu 1 bulan hanya dicatat 1 kali. Bagaimana untuk bisa menentukan, akhirnya menjadi kita yang nulis pakai namanya orang lain. Tujuannya hanya untuk apa? Mengejar uang itu tadi. Biar kita 1 bulan kita dapat, kemudian kita bagi-bagi. Dan betul-betul bisa mandiri. Alhamdulillah bisa mandiri dari menulis itu. Saya baru tahu loh, selama saya kenal. Dari situ kita banyak berhasil. Bahkan tahun 98 itu saya sudah menjadi wartawan, meskipun hanya koresponden kan, hanya kontributor. Jadi waktu itu saya sudah jadi kontributor Suara Indonesia, itu sudah mulai merasakan meskipun dibayar dengan jumlah tulisan yang ditayangkan. 98 itu saya juga sudah jadi wartawan, 98 itu sudah jadi wartawan, demo sekaligus nulis berita. Waktu itu nulis di berita sendiri-sendiri. Jadi kenakalan itu yang dilakukan. Tahun 99 saya dikirim ke Timur Leste kan. Waktu itu ke Timur kan gitu. Terus kemudian kita itu sudah menjadi wartawan, dan alhamdulillah jadi wartawan Suara Indonesia sampai tahun 2003. Bisa merambat ke Arema gimana sih? Tahun 2003 merambat di Arema. Waktu itu saya tahun 2003 keluar dari grup Jawa Pos waktu itu. Terus kemudian saya pegang salah satu radio berita, Radio Citra Pro 3. Pro 3. Radio Citra Pro 3. Terus dulu di RRI. Kita kerjasama dengan RRI waktu itu. Terus tahun 2009 itu, tahun 2008-2009 Arema itu yang awalnya dikelola oleh Bentul, itu terus kemudian karena Bentul dibeli oleh Philip Morris, dan Philip Morris mengambil kebijakan bahwa tim sepak bola tidak boleh disponsori oleh rokok, disponsori oleh produk rokok. Akhirnya dilepaslah Bentul ini melepas kepada sebuah namanya konsorsium. Konsorsium itu kombinasi antara kepala daerah, waktu itu Bupati Malang Pak Rendra, terus kemudian ada Pak Nur yang Sekda Kota Malang, ada beberapa pengusaha. Bentul menyerahkan kepada orang-orang ini. Hanya saat itu membuka lowongan untuk posisi media officer. Karena kebutuhan media officer ini sejak aturan diregulasi FIFA sejak 2008 itu harus ada. Jadi FIFA mengatur tentang posisi bagaimana kita harus memberikan informasi apapun tentang klub, membangun image klub, bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik untuk media, untuk kepentingan klub. Akhirnya posisi media officer itu dibutuhkan dalam sebuah pengelolaan sepak bola, dan itu diatur dalam regulasi FIFA maupun di AFC. Lagi karena kegiatan di kampus SAM-nya ini pada akhirnya saya yakin keterima karena relasi juga. Salah satu manfaat dari jaringan itu luar biasa. Makanya kalau kita bicara dalam konteks tadi awal digital marketing, itu digital marketing juga ada yang namanya sindikasi, ada sinergi, ada jaringan. Karena tanpa itu ya juga mubazir. Karena itu makanya sindikasi itu penting. Sindikasi jangan diartikan jelek. Karena sindikasi itu penting untuk mengelola sebuah image kan gitu. Jadi waktu itu saya melamar, alhamdulillah diterima. Pasti diterima. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita bertahan.
Ya. Salut. Mungkin kira-kira Sam dari perjalanan hidup Sam yang saya kenal, yang saya tahu betul sama muda ini benar-benar lihai dalam melakukan agitasi. Dalam proses kehidupan, agitasi pengertian positif ya. Ya, positif. Semua itu tujuan waktu itu tujuan kebangsaan, tujuan semua untuk kemaslahatan masyarakat, informasi yang positif kan gitu. Maksud saya sampai detik ini mungkin atau teringat ayah. Saya ingat saya kalau namanya anak TNI, mohon maaf. Kira-kira walaupun tidak semua, tapi kebanyakan yang saya kenal teman-teman anak TNI biasanya badung-badung nih. Sam sendiri yang saya kenal dari awal zaman dulu sampai detik ini malah nggak kelihatan kalau nggak kelihatan badungnya. Iya. Jadi sebagai anak TNI sebenarnya kami bersyukur sih, karena kita dibesarkan dalam lingkungan kedisiplinan. Meskipun sebenarnya waktu itu kita ini karena besar di aktivis mahasiswa, kadang-kadang itu agak berbeda pendapat. Karena waktu TNI mendukung Orde Baru. Karena ayah saya yang TNI Orde Baru. Karena itu kita sering berdebat. Bahkan saya pernah suatu saat berdebat tentang PKI kan gitu. Tentang paham PKI itu, karena waktu itu militer sangat membenci PKI itu. Tapi diskusi kita bukan kita mau membangkitkan lagi PKI kan gitu, tapi ada sisi-sisi lain yang perlu kita diskusikan kan gitu. Saya pernah diusir di rumah karena ayah saya pernah bilang, kamu sejak lahir sampai sekarang itu menggunakan dana negara APBN. Karena itu konsekuensinya kamu mestinya harus mendukung pemerintah sekarang. Itu yang kemudian membuat saya ini Orde Baru, di lain sisi Orde Baru harus kita runtuhkan, di lain sisi saya harus patuh sama orang tua. Berarti gitu. Kita balik lagi, uang APBN uang rakyat, uang kita sendiri. Iya, kita mau balik itu. Jadi hal diskusi seperti itu, tapi orang tua kita mengajarkan sebagai anak tentara, tetap anak tentara disiplin. Tapi mungkin karena itu saya mungkin dilahirkan dalam kondisi ringkih, mungkin kecil waktu itu kurus, jadi gak gemuk kayak gini kan gitu loh. Jadi tidak bisa bermain yang identik okol-okolan anak kolongan gitu. Karena itu kita berpikir bahwa ini harus beda, kita harus menjadi anak yang berbeda kan gitu. Meskipun saya waktu itu demo anti militerisme kan gitu. Jadi mempengaruhi langkah kita, jangan sampai ini kita menonjolkan orang tua kita TNI. Nanti bisa menjadi sebuah alat, kamu itu anaknya tentara masih itu. Jadi waktu itu kita berpikir bahwa menyembunyikan identitas orang tua sebagai orang tua militer waktu itu. Persis loh. Saya juga selama bergaul berteman, saya baru tahu nih anaknya TNI atau Saya anak TNI. Kebetulan saya sekarang pengurus pusat GMF KPPI kan. Generasi Muda KPPI Forum Komunikasi Putra dan Putri. Dalam arti sudah mau nanya nih, pengurus GMF KPPI level tapi pusat ya, nasional. Pengurus pusat saya pegang di Departemen Medianya. Yang ketua FKPI sekarang kan Pak Agus ya, yang Jawa Timur. Iya, Pak Agus. Itu GM apa FKPI? GMF KPPI, Generasi Muda KPPI. Jadi ya alhamdulillah lah, apapun yang terjadi dialektikanya, perbedaan pendapatnya dengan orang tua, saya pikir bahwa keluarga TNI itu masih punya tentang kedisiplinan. Terus kemudian yang kedua adalah yaitu tadi kemandirian itu. Jadi ayah saya bisa menerima ketika saya bilang bahwa stop, jangan biayai kuliah saya. Itu baru semester 3, yang bisa menerima malah ayah saya. Karena itu malah justru menjadi sebuah motivasi, biarkan anak ini bisa disiplin. Paling kok kentean duit ya mulai nang omah kan gitu istilahnya gitu. Paling pasti dia kalau kehabisan uang pasti minta ke orang tua kan gitu. Ibu saya yang mungkin kurang ibu itu kadang diam-diam dia ngirim uang atau apa, meskipun saya bilang stop jangan. Itu malah justru nanti membuat kemandirian saya malah terganggu kan gitu. Karena sejak itu semester 3 saya sudah kuliah dengan biaya sendiri, hidup sendiri, bayar kos sendiri, bahkan alhamdulillah bayangkan tahun 99 saya status mahasiswa sudah bisa beli rumah sendiri kan gitu. Iya. Dengan perjuangan. Mahasiswa sudah bisa beli rumah sendiri? Rumah sendiri saya tahun 99. Ya dari itu menulis, terus kemudian ada beberapa beasiswa yang kita dapat kan gitu. Meskipun kita sebenarnya bukan mahasiswa pinter lah, bukan yang harus IP 3 sampai 5 kumlot itu enggak lah gitu. Tapi alhamdulillah lah, mungkin berkat
Allah lagi itu kita bisa mendapatkan rezeki itu. Iya betul. Berarti mungkin buat Victorian Sam. Poinnya tadi kemandirian ya Sam. Proses hidup Sam ini benar-benar dari kuliah sudah betul-betul pingin mandiri ya. Mungkin ada caption buat teman-teman atau pesan buat teman-teman. Saya pikir Victorian itu adalah kita harus punya jiwa menang kan. Kita harus punya jiwa kemenangan kan gitu. Jangan takut untuk meraih sebuah kemenangan dengan situasi kondisi apapun, dengan apa yang harus kita lakukan. Targetnya kita adalah kemenangan. Kemenangan yang paling hakiki itu adalah kemenangan untuk hidup kan gitu. Kalau kita bicara kemenangan untuk hidup, setiap hari kita harus berpikir bahwa kita suatu saat nanti akan meninggalkan dunia ini kan gitu kan. Bahwa kita harus menang dalam menjalani sebuah hidup itu. Karena itu sejak muda, sejak tanam inspirasi, terus kemudian inspirasi tentang Victorian, terus target Victorian itu dari namanya aja victory kan, kemenangan kan gitu kan gitu. Karena itu kemenangan itu jangan takut dengan sebuah persaingan, jangan takut dengan sebuah kekurangan, jangan takut dengan sebuah kegagalan. Karena apa? Bahwa saya yakin setiap manusia punya kelebihan, dan kelebihan itu yang harus dieksplor dan harus segera sadar diri kan gitu. Kayak saya dari awal bukan bermaksud saya mengunggul-unggulkan saya, karena memang tuntutan kan waktu itu kan tuntutan. Saya saya harusnya masuk di akuntansi, di ekonomi. Orang tua berharap kamu jadi seorang perbankan, bekerja di bank lah minimal gitu. Tapi saya sudah mengukur diri saya sendiri bahwa sebenarnya saya tidak mampu. Karena itu saya harus punya opsi yang lain yang harus kita lakukan, yaitu saya fokus. Nah, opsi yang lain kemudian fokus di situ terus belajar terus. Apalagi kalau tidak hanya sekedar belajar, tapi diimplementasikan, diaktualisasikan. Nakal-nakal dikit tidak apa-apa lah. Kalau nakal-nakal yang sebenarnya bermanfaat, jangan nakal-nakal yang mengarah kepada hedonisme, nakal-nakal yang justru tidak memberikan dampak positif kepada kita. Dan kepada satu lagi, yaitu tadi saya punya target waktu itu adalah saya kepingin punya rumah sebelum menikah. Itu udah wis. Tujuannya sebenarnya sederhana, simpel waktu itu. Meskipun akhirnya berkembang kemana-mana, saya tidak harus kuliah, harus membiayai diri sendiri. Terus kemudian hidup harus seperti apa. Dan kalau ada kelebihan, alhamdulillah waktu itu masih bisa untuk membantu orang tua atau apa. Jadi sekali lagi pesan untuk Victorian yaitu tadi, jangan takut untuk mengeksplorasi diri. Jangan takut dengan persaingan, jangan takut dengan ancaman, jangan takut dengan ketidakmampuan kita. Tapi saya yakin mengeksplorasi, apalagi dalam kondisi sekarang serba luar biasa. Hidup dengan sebuah HP aja juga bermanfaat. Tapi tanamkan sekali lagi prinsip Victorian itu, prinsip kemenangan itu. Kalau kita tidak punya prinsip kemenangan, bagaimana kita membekali diri sendiri untuk bertarung kan? Betul. Apapun untuk meraih kemenangan harus dibekali dengan banyak hal kan gitu kan, skill, terus kemudian bagaimana kita untuk bisa bertarung itu kalau tidak modal apa-apa, tidak punya modal beraktualisasi, tidak punya modal berlatih, saya pikir itu yang harus tetap biasa terus. Kayaknya perlu nanti kita next untuk diskusi lebih ini. Saya ingin yang daging-daging. Satu hal tentang sepak bola, politik sepak bola next Siap. Part berikutnya sama saya ingin diskusi sama Suhu juga gimana perkembangan politik zaman saat ini. Kalau sepak bola sebenarnya menarik. Kalau kita bicara sepak bola itu kan gini sebenarnya. Sedikit aja. Sepak bola itu sejatinya adalah kan persaudaraan. Jadi cuma disuguhkan persaudaraan itu harus melewati perjuangan yang namanya pertarungan gitu. Pasca pertarungan kita kembali persaudaraan kan gitu. Satu. Yang kedua, sepak bola itu universal. Artinya universal itu berbeda dengan mungkin, mohon maaf, Pak Imam yang fokus kepada dunia ekonomi, itu selalu punya guru besar, itu selalu punya orang pintar. Dan di sepak bola tidak ada orang pintar. Di sepak bola tidak ada orang pintar, tidak ada orang yang berlebih dengan ilmunya. MU yang begitu luar biasa akhirnya juga mengalami kekalahan. Mourinho yang digadang-gadang menjadi sebuah pelatih yang luar biasa juga mengalami kekalahan. Arsenal yang punya satu-satunya profesor sepak bola itu juga mengalami kekalahan. Jadi di sepak bola itu dinamis. Apalagi sepak bola sekarang ini begitu luar biasa perkembangannya. Sepak bola sekarang ini tidak hanya sekedar menjadi hiburan. Sepak bola itu sudah menjadi sebuah harga diri, menjadi iconic city,
sepak bola kita itu bahkan justru sudah bisa menghidupi yang namanya misalkan APBD atau APBN. Betul. Mohon maaf saya kasih contoh satu aja. Bisa di googling, bisa di searching. Manchester City atau kota Manchester itu tidak punya PAD dari aset yang lain. Aset yang ada. Kenapa mereka kemudian mengeksplorasi sepak bola? Karena sudah sepak bolanya menjadi sebuah sepak bola kultural. Kalau kita dunia pariwisata itu seperti di Bali, masyarakatnya sudah menyatu dengan pariwisatanya. Di Manchester juga gitu, sepak bolanya sudah menyatu dengan masyarakatnya. Karena itu mereka mengeksplorasi apapun yang menjadi apapun semuanya ya. Bahkan digital marketingnya pun juga jalan dia. Ya kalau kita mindsetnya kita mengenal Manchester, ya sepak bola kan gitu. Ada dua tim yang hebat. Ataupun kalau Inter Milan atau Milan dan AC Milan, karena awalnya dimulai dari mode, kota mode kan gitu kan. Kalau di Manchester itu semua menjadi blow up, menjadi luar biasa karena sepak bolanya, iconic city kan gitu. Itu menarik kalau kita bicara nanti tentang Malang. Bagaimana Malang harusnya menjadi bisa untuk dieksplorasi itu. Benar-benar menarik Sam. Itu penting nih, banget menarik. Sama tentang yang kutip sedikit mungkin politik Indonesia saat ini untuk menarik buat kita next diskusi. Saya kalau bicara politik sebenarnya lebih menarik dari sisi-sisi yang sisi-sisi yang berbeda lah, mungkin di luar pakem lah. Layak periode 3. Secara konstitusi selama dirubah konstitusi ya laik-laik aja, mungkin gimana? Enggak, makanya itu sekali lagi ini kan Victorian podcast kan gitu. Mindsetnya kita harus dibangun di sini, mindsetnya mindset kemenangan. Tapi kemenangan untuk apa kan gitu? Semuanya kemenangan untuk memberi manfaat oleh banyak-banyak pihak kan. Saya yakin para politisi itu, pendiri negara ini, dengan kondisi kekurangan apapun kondisi negara ini, saya pikir semua punya orientasi meraih kemenangan untuk kepentingan yang bermanfaat. Cuma caranya yang berbeda-beda. Ada yang mendukung 3 periode, ada yang mendukung 1 periode, 2 periode. Tapi kami berpikir bahwa yang paling utama ini sekali lagi meraih kemenangan itu pasti ada lawannya. Ya, pasti. Ayo kita sadari sekarang ini lawannya kita sebenarnya bukan radikalisme separatisme. Ya. Yang lebih berbahaya lagi sekarang ini adalah globalisme. Globalisme itu mengancam, ini sudah diangatkan mungkin 10 tahun yang lalu. Globalisme ini lebih berbahaya. Karena itu kami berpikir para politikus kita ini sudah harus berpikir bahwa ancaman yang berbahaya ini globalisme. Saya kira dari zaman Soeharto sudah ada globalisme ini bahaya. Mengingatkan. Globalisme itu sudah tidak ada batas negara, sudah tidak ada batas legal, dan sekarang ini sudah terjadi. Ini sudah ada bisnis e-currency, ini sudah ada bisnis Bitcoin, ini ada bisnis money bahkan sekarang isu money laundry atau apapun itu, kemudian money game seperti apa kan. Ini sebenarnya tanda-tanda awal globalisme. Bagaimana kita negara ini menghadapi itu? Karena itu kalau kita melihat kita tidak bisa mengelak, kita bisa mengelak, itu tantangan menghadapi harus seperti apa. Makanya itu lawannya globalisme di mana-mana. Banyak referensi buku apapun. Bahkan kalau Mas Imam suka baca sejak mahasiswa itu Samuel Huntington dengan civil civilization. Lawannya globalisme itu adalah nasionalisme. Karena itu bagaimana kita membangun nasionalisme dalam semua bidang, semua sektor. Termasuk kita Mas Imam berada di mana itu di aspek bisnis perbankan, bisnis ekonomi. Saya yang berada di bisnis olahraga. Terus kemudian kita yang punya bisnis yang berkaitan dengan social community. Saya pikir ya itu yang harus kita doktrin tentang nasionalisme. Boleh globalisme, tapi kita harus punya nasionalisme. Nah, nasionalisme itu yang bisa ngimbangi sebuah globalisme. Kalau kita tidak punya nasionalisme yang luar biasa, globalisme akan mengancam kita. Orang Amerika, orang Singapura, orang Australia, semua berinvestasi di Indonesia tanpa tahu dia orangnya di mana kan gitu. Ya, betul. Dia atau mungkin sekali lagi ya banyak aset-aset negara kita bisa jatuh di tangan asing tanpa mereka harus berada di sini kan gitu. Amerika negara besar aja mereka punya nationnya sendiri sebagai karena itu untuk membentengi globalismenya karena di sana karena mazhab negaranya adalah liberalisme kan. Liberalisme itu pasti konteksnya kepada globalisme. Nah, saya pikir kalau bicara tentang politik Indonesia sudah harus mulai berpikir tentang bagaimana kita menghadapi ancaman globalisme dan menguatkan nasionalisme. Kita sudah lagi jangan berdebat tentang tentang
radikalisme yang mengatasnamakan agama atau apalah, terserah lah. Tapi kita harus nasionalisme itu yang harus dikuatkan untuk melawan globalisme itu. Itu malah ngaruh. Terima kasih Sam. Iya. Ini nggak apa-apa, bawaan lama nggak apa-apa. Menarik sebenarnya. Saya pikir tidak ada yang tidak menjadi tidak boleh kalau kita bicara politik. Saya pikir itu menjadi semua edukatif. Politik jangan bicara soal siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi menteri, kan itu. Selalu masalah praktis. Iya, bukan masalah praktis kita dukung partai A, B, C, D, kan gitu. Tapi kita bicara kedewasaan, kita bicara itu tadi politik untuk melawan siapa ini kan gitu. Jangan sampai politik melawan internal kita. Ada tantangan besar yang harus kita lawan ini, yaitu tadi menurut saya sih pribadi globalisme. Globalisme itu kalau kita berpolitiknya melawan teman sendiri, melawan perbedaan pandangan teman-teman kita sendiri, saya pikir mubazir, kita terforsir, mending tidak usah gitu kan gitu. Dan itu masih politik tahap 1 ya. Masih dasar politiknya. Iya, makanya kalau kita misalkan di grup-grup WA atau diskusi hanya untuk tapi siapa partai yang hebat ini si A. Loh, partai si B bagi-bagi beras loh. Partaimu enggak kalau gitu loh. Sekarang enggak. Sekarang partai dulu bagi-bagi saham, bagi-bagi atau apa. Itu sebenarnya sudah nggak menarik sebenarnya menurut saya. Saya terus terang Sam, jadi kita tutup jadi bahwa saya menarik saya berkenalan sama Sam dari dulu ya. Membuat pada akhirnya kita saat ini menjadi dewasa dalam setiap melihat masalah. Termasuk masalah politik kita sangat dewasa. Jadi tidak terjebak pada polarisasi, tidak terjebak pada tidak terbiasa. Kita bicara 3 hal ya Sam ya dulu ya. Keintelektualan, keislaman, dan ke-Indonesia. Nah, keindonesiaannya itu yang pasti ditaruh di terakhir kan. Karena modalnya intelektual, keislaman, kemudian itu. Makanya kalau mau berkembang lagi diskusi ini ya, sebenarnya kunci Indonesia itu selesai melawan globalisme, ada polarisasi, koalisi, nasionalisme, Islam dan TNI, militer. Udah selesai udah. Ya, kalau diskusinya mau dikembangkan itu. Nanti kita kembangkan lagi Sam. Oke. Terima kasih loh Sam. Terima kasih sama-sama. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa ya. Arema. Salam Victorian, salam satu jiwa. Ya. Kalau salam Victorian mestinya 1, gue dipikir partai nomor 1. V. Oh iya V. Victorian.